Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, teman-temanku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba, karena ini program andalan kita UPT, kita akan men-trial hari ini bagaimana kita yang ada di ruangan ini akan menjadi calon peserta pelatihan daring e-learning yang akan nanti dimulai di hari Rabu. Jadi nanti terkait pembelajaran selama 3 hari ini, mulai dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat, tolong kerjasama dan bantuannya untuk serius dalam hal ini. Saya tidak main-main dalam hal ini, karena supaya progresnya kita tahu dan bagaimana permasalahan dan hal-hal yang kita temui nanti di dalam pembelajaran ini nantinya akan terus disempurnakan sampai nanti bisa kita deliverkan kepada gerakan koperasi se-Jawa Timur. Dikarenakan ini sudah dilaunching oleh Bu Gubernur, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu sekalian, karena ada di UPT ini harus mengikuti ini dan harus melakukan ini. Kalau sudah semuanya menjadi calon peserta dan nantinya mengalami kesulitan dan sebagainya, jika nanti mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan ini, semuanya sudah tahu dan paham, karena setiap seksi semuanya sudah ada di sini, mulai dari TU sampai dengan pengembangan. Sesuai hasil rapat terakhir, untuk leading sektornya adalah di pengembangan, otomatis semua yang menjadi staf pengembangan semua harus mumpuni dan tahu. Ya, Bu Ratna di mana ini? Oh, ya, akan ada tersebut. Gitu ya. Jadi sekarang ini, pagi hari ini, siapa yang belum paham, nanti tolong ditanyakan sebelum hari Rabu. Untuk besok bagaimana Bu? Kalau yang WFH silakan WFH. Untuk Rabu sampai dengan Jumat, jika ingin mengerjakan di kantor silakan di kantor. Kalau di rumah. Tapi semuanya ada reportnya, ada laporannya menggunakan Zoom. Kita nanti walaupun itu di rumah tetap harus terpantau oleh pengaku dan sebagainya. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, kita punya WI yang diandalkan, punya WI yang cukup bisa kita banggakan, karena beliau-beliau ini skalanya bukan lagi Jawa Timur tapi nasional. Oleh karena itu kita ada di sini. Kenapa tidak kita mengambil ilmu dari beliau-beliau itu untuk apa? Pengembangan diri kita untuk menjadi lebih kompeten lagi ke depan. Ya, karena yang diminta adalah kompetensi dari kita masing-masing. Jadi kalau Pak Narto misalnya selama ini jadi penyelenggara aja, tidak pernah mengikuti pelatihannya karena sibuk dengan SPJ, sekarang inilah waktunya untuk kita bisa belajar apa itu dan bagaimana itu bisa dilakukan. Jadi nanti WI kita semuanya ada di sebelah kiri, itu menjadi pengampu materi di dalam daring ini ya, di dalam pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu nanti silakan, ada jadwalnya, kemudian ada pengampu dari masing-masing materi. Mungkin informasi awal seperti itu, nanti kita akan diskusikan lagi sampai Bapak Ibu paham dan bisa melaksanakan ini dengan baik. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya hormati Ibu Kepala UPT, Bapak Ibu Widyaswara. Jadi sebelum kita mulai ya, kita nanti menjadi peserta, saya akan menjelaskan dulu apa itu sijawara dan apa peran kita dalam sijawara ya. Karena sebagai warga UPT kita adalah orang yang pertama yang harus tahu plus minusnya sejawara. Bagaimana cara kerja sejawaranya? Jangan sampai orang luar yang lebih tahu dari kita. Jadi mohon waktunya bagi teman-teman, kalau memang tidak terlalu penting,
gadgetnya tolong ditaruh dulu. Saya hanya butuh waktu 20 menit, ya, 20 menit untuk menyampaikan ini si jawara. Apa itu jawara? Baik, saya udah lama nggak presentasi, jadi ternyata grogi juga berangan. Baik, ini saya kasih nama acara kita hari ini itu SAIS. Memang saya sengaja matching-matchingkan ya. SAIS itu adalah kusir. SAIS itu singkatan dari sosialisasi akselerasi implementasi si jawara. Kamu nggak kelihatan ya? Nah ini, dan kita buka dulu. Itunya nggak saya tutup ya. Jadi rekan-rekan, kenapa kita harus berkumpul pada hari ini? Saya sampaikan dulu ya latar belakangnya. Jadi pertama itu adalah ketika hari Selasa tanggal 7 April, ketika di dinas itu ada acara penerimaan sekretaris dinas baru. Itu kepala dinas menyampaikan programnya. Jadi paparan di depan bahwa di masa COVID-19 ini kita harus tetap berkarya. Salah satunya adalah melakukan diklat secara online. Nah kebetulan yang punya aplikasi diklat online ini adalah UPT. Jadi pada saat itu Kadis menginstruksikan kepala UPT yang baru untuk dengan sungguh-sungguh serius melaksanakan si jawara ini dan melaporkannya setiap hari. Itu ya. Dan kedua, latar belakangnya adalah pada saat itu Pak Kadis juga menyampaikan bahwa si jawara ini akan diikutkan Sinovik. Sinovik itu adalah lomba inovasi pelayanan publik tahun 2020. Maka ini nggak main-main memang Pak Kadis waktu itu. Dan yang ketiga adalah saya hanya menyinggung. Ini adalah bentuk tanggung jawab ya. Kita ini abdi negara, dibayar oleh rakyat. Dibayar oleh rakyat. Tapi yaitu dengan adanya pemberlakuan 2 hari di rumah, 2 hari di mana? 2 hari di kantor, banyak ogah-ogahan gitu loh. Nah ini kesempatan kita untuk mewujudkan. Kalau kegiatan kita kan semua dipending, ya kan? Satu-satunya nggak bisa dipending ya ini si jawara ini. Ini kita laporkan nanti bahwa kita benar-benar kerja. Tentunya apa? Ini si jawara ini. Oke. Selanjutnya, sebelum masuk saya kasih jawaban tentang si jawara, saya kasih tahu dulu ya. Saya paparkan dulu analisis SWOT sederhana tentang si jawara. Jadi kekuatan si jawara ini pertama terletak pada kita memiliki infrastruktur yang memadai ya. Di sini kita bisa berlangganan internet dengan kapasitas 10 MB. Ini sangat beruntung. Beda sama dinas. Mungkin yang pernah ke dinas merasakan ya lemotnya internet di sana itu gimana? Karena di sana sudah diatur bahwa yang bisa memplot kuota adalah Diskominfo. Ya, itu saya sebut infrastruktur kita memadai. Kemudian kita punya server sendiri di pojok. Kalau di dinas, di OPT itu servernya ditaruh di Diskominfo, yang ngelola Diskominfo. Ya. Kemudian kedua, kekuatan kita yang kedua adalah SDM kita mumpuni. Kita di sini punya widya suara yang kompeten. Dan yang kedua kita punya tenaga IT. Oh, di depan. Baun, ini saya akui luar biasa. Top dia, top. Kemudian yang ketiga adalah kita ini merupakan lembaga pemerintah. Jadi kita ini sudah punya nama, nggak perlu. Kalau swasta kan harus promo dulu ya. Kita sudah terkenal gitu di Jawa Timur dan Indonesia. Kemudian dari luarnya ini providernya udah banyak yang menyediakan internet murah. Kemudian harga gawai juga murah ya di pasaran. Beralih ke kelemahan, ini perlu tahu ya. Kelemahan kita, si jawara ini memang belum sempurna. Namanya aplikasi baru, dia harus butuh waktu, butuh perbaikan. Butuh saran dan kritik sehingga dia bisa sempurna. Kemudian kelemahan yang kedua, kita punya 2 versi ya. Nanti saya jelaskan di belakang. Versi Android dan desktop. Dan ini belum sinkron. Dan itu kelemahan kita. Kemudian kelemahan yang eksternal di luar ya ini masyarakat yang belum semuanya punya gadget atau laptop yang memadai ya untuk bisa mengakses si jawara. Kemudian saya sampaikan ancaman yang terbesar si jawara ini sebenarnya dari internal kita sendiri. Sikap apatis, masa bodoh, cuek. Apa sih si jawara itu? Itu sifat-sifat yang akan menghancurkan si jawara.
Jadi saya tekankan sikap apatis itu yang akan menghancurkan si Jawara. Bukan dari luar, ancamannya dari kita sendiri. Kemudian kalau dari luar paling aplikasi ya, aplikasi di luar mungkin yang udah lebih baik. Paling itu ancaman kita. Kemudian ancaman berikutnya mungkin peserta ya, mungkin nanti kita akan mengalami mungkin jenuh, mungkin capek, lelah. Nah itu ancaman dari luar. Nah sekarang dari semuanya itu saya membahas tentang peluang kita. Peluang ini yang kita membuat kita harus semangat. Harapan itu yang membuat orang hidup ya. Jadi harapan saya, harapan kita semua, si Jawara ini bisa menjadi media edukasi yang dicari dan dibutuhkan masyarakat, terutama gerakan koperasi. Ya, itu. Ingat kita dulu Gojek pertama keluar, apa sih itu Gojek? Apa? Gojek ya? Terus banyak ojek-ojek yang demo, tapi ternyata sekarang ojek-ojek pun lelah berdemo ya. Akhirnya mereka pun jadi mitra Gojek. Kita juga melihat itu si Jawara sekarang ini, apa sih si Jawara? Tapi kita tidak tahu 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan si Jawara itu bagaimana. Ya, kita harus selalu berharap. Harapan itu yang membuat kita hidup. Kemudian yang terakhir adalah peluangnya si Jawara itu kita harapkan menjadi kebanggaan. Kenapa bisa bangga? Karena kita nanti di sana akan mengeluarkan sertifikat kelulusan, ya, sertifikat kelulusan. Karena kompetensi seseorang itu bagaimanapun masih harus diakui, dibuktikan. Buktinya pakai apa? Pakai secari kertas, ya, dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel. Nah, kita harapkan semua nanti kalau sudah ada sertifikat, masyarakat itu bangga. Kalau sudah bangga, namanya sifat manusia, dia nanti mesti keluar-keluar. Promo artinya, mode. Nah, sekarang kita beralih ke si Jawara. Sebut aja ya. Si Jawara ini kita punya 2 ya. Jadi ada versi Android sama versi desktop. Saat ini ya, kita punya 2, Android dan desktop. Nah itu masing-masing adalah perbedaannya. Satu dulu, kalau Android untuk membutuhkan HP ya, atau gawai ini yang berbasis Android. Kalau Apple belum bisa karena kita nggak punya. Kemudian kalau versi desktop itu bisa menggunakan PC, laptop maupun HP. Kemudian yang kedua, kalau yang versi Android itu bisa diinstal karena tersedia di Google Play Store. Kalau yang versi desktop itu nggak bisa, bukan nggak perlu install, tapi kita harus memasukkan alamat yang cukup panjang di browser ya. Browser itu bisa Chrome, Firefox, Internet Explorer. Alamatnya double ya, www.diskopokm.jatimprof.go.id. Itu nggak ada dot lagi ya. Nah itu panjang memang, tapi harus memasukkan itu kalau mau akses. Kemudian versi Android itu mudah digunakan, tampilannya menarik karena memang syaratnya Android harus begitu, dan menunya lebih sederhana. Kalau versi web, versi desktop itu agak sulit digunakan. Bukan sulit sih sebenarnya, karena tampilannya kan monoton tuh, gitu-gitu aja tampilannya. Anda mau balik halaman sekian-sekian ya sama aja gitu aja modelnya. Karena memang itu versinya begitu, nggak bisa diutak-atik lebih indah, nggak bisa. Nah itu, cuma dia menunya sangat komplit. Karena semua perguruan tinggi rata-rata pakai ini. Kemudian si Jawara versi Android itu nggak bisa streaming, tapi bisa chat. Kalau versi desktop itu bisa semua, bisa streaming dan bisa chat ya. Kemudian kelemahan Android kita, Widya Iswara belum bisa memasukkan materi secara mandiri ya, beda dengan desktop. Jadi dia bisa buka, menginput sendiri materinya. Gitu. Selanjutnya, kenapa itu bisa terjadi? Kok nggak sinkron sih antara Android sama desktop? Ini penjelasannya. Karena sistem Android kita itu dibangun dengan bahasa pemrograman atau coding murni Android. Jadi menggunakan program Android Studio yang dikembangkan oleh Google. Sedangkan versi desktop itu dia menggunakan software e-learning open source. Open source itu bisa gratis dan bisa dikembangkan sendiri. Itu Moodle. Nah sampai saat ini untuk mengkonekkan antara Android ini dengan Moodle ini tidak bisa. Begitu yang Mbak Uni. Makanya kenapa berbeda?
Nah, karena perbedaan ini, saya ada solusi. Kita itu punya solusi, bukan saya. Kita ada punya solusi, ada 4. Saya membedakan solusinya 2 di kanan dan 2 di kiri, ya. Yaitu solusi yang pertama, kita akan membuat versi desktop, ya. Versi desktop ini untuk sementara ini kita akan fokuskan pada backend. Backend itu adalah kita memfasilitasi supaya Widya Iswara itu bisa mengisi materi secara mandiri dan langsung tampil di Android. Rencananya begitu Mbak Un, ya. Itu, ya. Itu versi desktop. Nah, kemudian kita juga solusi kedua, kita kan mengembangkan Android. Untuk sementara yang akan kita isi di Android ini adalah menu. Kita hanya menambah menu soal mungkin jika diperlukan, dan yang terakhir ada menu pengumuman kelulusan. Nanti ada triknya, kenapa kok menu pengumuman ada di situ, ya. Nah, yang ketiga, 1, 2 ini saya sampaikan ini membutuhkan waktu, tenaga pikiran, uang tentu saja, dan juga pihak 3. Jadi ini agak-agak lama. Nah, sedangkan solusi yang 3, 4 ini adalah solusi tercepat yang pada hari ini kita bisa laksanakan. Nanti kita laksanakan bersama. Apa itu? Jadi kita akan membuat single login dan membagi fungsi Android dengan desktop. Jadi begini, sebelumnya, ya, peserta itu disuruh memilih Anda mau ikut desktop, ya, web, atau Anda memilih Android, yang bawah, ya. Jadi tiap orang itu bisa punya 2 akun. Jadi saya punya akun di Android dan saya punya akun di desktop, dan itu untuk database kita sangat-sangat buruk, ya. Harusnya 1 orang itu cukup, 1, ya. Nah, saya sama Mbak Un udah konsultasi, kita ngobrol, kita putuskan bahwa single account, single login. Jadi peserta mau tidak mau kita nanti harus mengunduh dan menginstal si Jawara di HP-nya, ya. Buat apa? Buat melakukan pendaftaran, ya. Nanti username dan password yang diberikan oleh admin itu bisa kita pakai untuk masuk ke desktop. Jadi tidak perlu 2 kali daftar, cukup 1 di Android, ya. Dan Android kalau model begini kita akan bisa mendongkrak. Yang diminta Pak Kadis adalah pemakainya si Jawara, kan bisa kita dongkrak itu, karena mau nggak mau kita dipaksa harus, ya, ngunduh ini. Nah, nanti untuk belajar materi itu peserta memang ada pilihannya 2. Kalau mau leyeh-leyeh bisa pakai Android sambil tiduran gitu, ya, sambil masak, ngintip, ya. Tapi kalau yang serius duduk itu bisa pakai laptopnya, karena materinya kebetulan sama persis, 100% persis di Android maupun di desktop. Nah, cuman ketika nanti ada tugas atau ada latihan pengerjaan soal akhir, itu nanti semua diselesaikan di desktop, tidak bisa di Android, ya. Nah, nanti ketika semua peserta menyelesaikan pelajarannya, pengumumannya dia bisa lihat di Androidnya. Nah, itu kenapa kita harus akhirnya menyampaikan peserta bahwa dia harus punya Android dan dia bisa belajar di desktop. Itu triknya sebenarnya, agar dua-duanya ini nggak sia-sia. Sayang kita sudah punya Android dan punya desktop, karena nggak berhubungan kita pisahkan, jangan. Kita akan gabungkan sesuai fungsinya masing-masing, ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah membahas apa peran kita di sini sebagai warga UPT. Peran kita di sini pertama adalah kita akan melaksanakan uji coba internal. Ada 2 peran di sini. Peran pertama adalah instruktur yang akan dilaksanakan oleh para Widya Iswara, dan yang lainnya adalah sebagai peserta. Rencananya ini masih yang lama, ya. Rencananya akan dimulai 15, 16, 17. Nanti jadwalnya disampaikan oleh Widya Iswara. 15, 16, 17, ya, selama 3 hari dengan waktu yang sudah ditentukan, ya. Kemudian kegiatannya kita mulai nanti dengan mengunduh di HP masing-masing, kemudian kita proses belajar, chatting dan sebagainya, sampai nanti dikeluarkan sertifikat atau surat keterangan kelulusan. Ada info nanti peserta yang terbaik pertama akan mendapat hadiah dari kepala UPT. Saya kira begitu, kemarin disampaikan ke saya, informasi BPP katanya.
Dan semua kegiatan ini akan di audio visualkan ya, didokumentasikan oleh saudara Rizka. Coba saya coba. Nah, sampai nanti Bapak Ibu setelah melengkapi langsung diklik daftar ya. Diklik daftar, nanti Bapak Ibu otomatis langsung dicek di email yang didaftarkan tadi. Nanti ada yang namanya link aktivasi. Ya, nanti dibuka email yang didaftarkan ada link aktivasi lah. Link aktivasinya yang di email diklik. Ya, nanti diklik Bapak Ibu sudah bisa login. Tapi ada beberapa case ya, link aktivasinya sudah langsung terkirim tapi belum bisa mengakses menu perkoperasian. Nanti menunggu di enroll sama admin. Nanti di enroll sama Mbak Uun masuk ke menu perkoperasian. Ya, ini sudah ada juga di aplikasi Jawara ya. Ini link aktivasi sudah terkirim di email yang tadi didaftarkan, nanti tinggal dibuka aja. Nah ini yang saya maksud linknya nanti diklik. Yang belum punya usernya monggo. Oke. Ya, Yang itu kayak tadi, Ibu udah peserta. peserta. Kalau usernya yang Bapak Ibu kita baru, link aktivasinya langsung by system, jadi nggak perlu nunggu Mbak Uun. Cuma nanti Mbak Uun harus nyentrol si A si B ini masuk ke apa namanya kurs apa. Nah, nanti Mbak Uun perlu waktu juga nyentrol. Oke. Bisa langsung yang belum punya user silakan daftar dulu ya. Kalian nanti Mbak Uun langsung dientrol ke menu. Yang sudah masuk siapa jawab? Ini Bu, sudah masuk. Oh itu yang jawab. Pak Arif, Mbak Indah, Pak Mulu, Bu Elo. Itu peserta satu ya, Pak? Saya. Peserta satu tadi siapa? Ini Bu. Mbak Un, Pak Mulu ini BI atau peserta? Pengajar ya? Aku udah masuk dulu. Belum. Dan ini untuk rekap daftar usernya aja ya. Nanti masing-masing ada yang tipenya peserta, ada yang tipenya nanti BI atau admin. Tenang, ini menunya tidak ada di menunya Bapak Ibu. Ini menunya admin ya. Ini nggak ribet nanti menunya Bapak Ibu. Ini menunya admin. Yang sudah terdaftar ini. Ini yang sudah terdaftar. Pak Ibu. Hah? Udah ada email ya? Kamu semua tahu. Oh ini user coba-coba Bu. Iya, kalau bisa namanya sesuai realnya ya Bapak Ibu ya. Juru motor. Kalau di catatan Mbak Elo ada 16 ya Mbak Elo ya? 16 ya? 16 peserta ya? Kurang lebih 15. Bapak ini kan kedua atau Mbak Anissa segera mendaftar. Mbak Anissa belum Bu Lela ya? Bu Lela nggak bisa? Nggak bisa ya? Pak Mario udah masuk ya? Oh masih belum dibuat. Kayaknya kalau Iya, belum pernah dibuat. Beda soalnya. Seminggu biasanya. Biasanya turun-turun jangan nanti. Pak Sunarto sudah, Pak Budi sudah, Pak Arif. Pak Wendy sama Pak Faisal belum ya? Oh iya, daftar ya? Pakai nomor ini. Ya.
Oke, yuk supaya aku tinggal login aja gitu. Mau mana ya? Coba ya. Dia buat verifikasi yang saya maksud kita 2 kali. Mana? Oh iya, belum di error Bang. Oh ini. Apa namanya ada? Tapi emailnya sama sih. Yang double di atas itu. Oh iya, Mbak Arisa, di error di burung Mbak. Di refresh ini. Nama pengguna. Iya, begitu. Namanya nah, kalau mau single sign-on-nya itu bikin usernya lewat Android. Cuman kalau cuman coba jangan kita ini kami ada skor dulu gitu. Nama pengguna sudah ada. Oke, jangan buka emailnya dulu, Bang. Iya, buka emailnya tadi kan ada link aplikasi. Iya, kayaknya gitu. Lalu Bu Lela di mana? Sekarang buka emailnya. Emailnya ada. Fahmi underscore Nur. Fahmi underscore. Buka Mas Faisal kok belum muncul? Sudah? Langsung? Oh lulus langsung ya? Dan konser. Mas Doli juga sudah ya? Oke ya, yang login setelah daftar langsung dibuka emailnya ya. Link aktivasinya harus diklik dulu. Fahmi. Oh ini. Mas Faisal juga.
sudah. Hah? Udahlah sudah dicoba aja. Operasi satu. Ini nggak ada sinyalnya nggak ada. Belum ada. Tapi ada yang Ya lanjut ya. Bapak sekarang coba coba. Iya, peserta satu. Macam peserta satu. Mana aktivasinya bu? Daftar ya? Aktivasi belum dah. Aktivasi langsung ada. Di email nggak ada. Iya, di email langsung. Nggak perlu admin. Apa enggak? Ini coba masuk di spam. Oke, nanti Bapak Ibu setelah loginnya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, bagi yang sudah di-enroll sama Mbak Uun, tampilannya kurang lebihnya nanti seperti ini. Nah ini hari Rabu nanti kita akan mulai. Sekarang masuk ke jadwal Mbak Uun. Jadwal langsung. Oke. Ya. Jadwalnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Yang hari Rabu, Kamis sama Jumat. Nanti kita bagi satu hari itu menjadi 3 sesi. Karena materinya ada 7, jadi nanti terbagi menjadi 3 hari ya. Hari yang pertama, hari Rabu tanggal 15 ya. Waktu kita sepakati dimulai pukul 8 sampai jam 9.45 menit. Dengan rincian seperti berikut. Untuk waktu belajar ya, kita akan mulai. Ini sebenarnya sekarang pun Bapak Ibu sudah bisa pakai. Semisal nanti setelah rapat ini nanti Bapak Ibu mulai belajar ya silakan monggo. Besok Selasa mau belajar lagi ya silakan. Cuman waktu belajar di sini untuk Bapak Ibu merefresh lagi, merefresh yang sudah dilakukan hari ini ataupun besok Bapak Ibu belajar silakan. Untuk waktu cek yang kita batasi dengan waktu ujiannya. Waktu cek di sini Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Ibu WI pengampu masing-masing materi. Semisal hari pertama adalah materi jati diri koperasi. Bapak Ibu bisa chatting dengan Pak Mario. Kita berikan kesempatan jam 8.30 sampai jam 9.30. 1 jam ya. Oke, 1 jam Bapak Ibu bisa nanti chatting, bertanya. Setelah chatting, baru nanti ujiannya baru bisa diakses. Soalnya itu baru bisa diklik. Nah, soalnya baru bisa diklik, Bapak Ibu bisa mulai ujiannya pukul 9.30 sampai 9.45. Seperti itu. Ya, jadi tahapan-tahapan ini harus dilakukan semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus waktu chatting ya, nanti ada penilaian khusus dari Bapak Ibu pengampu, mana yang aktif bertanya, mana yang pertanyaannya dirasa Bapak Ibu pengampu bagus. Nanti Bapak Ibu pengampu juga melakukan penilaian khusus. Nanti nilainya diakumulasikan dengan ujian yang multiple choice. Nah seperti itu, jadi menentukan nanti pengumuman kelulusan. Untuk ujian Bapak Ibu ya, saya sampaikan ujiannya ini 15 menit waktunya. Soalnya multiple choice, soalnya rahasia kata Bu Ibang ya. Jadi waktunya 15 menit. Semisal di percobaan pertama ya, di percobaan pertama selesai ternyata nilainya jelek. Waduh, kurang puas saya ini. Saya kalau ulangi lagi nilai saya bisa lebih bagus. Itu bisa nanti dipilih re-attempt quiz, jadi bisa diulang lagi ya, asal waktunya masih ada 15 menit itu tadi ya. Misalnya cepet-cepetan Pak Narto, cepet-cepetan bisa aku nomor 1 Pak, nomor 2 B gitu pokoknya diacak. Nanti tiba-tiba Pak Narto nilainya jelek, bisa diulang lagi. Pokoknya waktu 15 menit yang disediakan oleh sistem masih ada, bisa diulang seperti itu. Nah nanti semisal 1 kali percobaan Bapak Ibu sudah puas dengan nilainya ya apa-apa, nggak usah diulang. Oke, 15 menit ini waktu ujian sudah dikunci by sistem.
Jadi digunakan waktunya sebaik mungkin, Bapak Ibu ya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke. Hari Rabu nanti materi yang pertama adalah dari diri koperasi. Kita istirahat 15 menit. Jam 10 nanti kita mulai lagi untuk materi organisasi dan manajemen, sama dikasih waktu belajar, diberikan waktu chatting ya. Waktu ujiannya juga sama 15 menit. Oke. Untuk sesi yang ketiga adalah materi AD ART di hari Rabu. Hari kedua kita mulai lagi pukul 8 sama, diberikan waktu belajar. Semisal Senin malam ya, di rumah Bapak Ibu mau belajar untuk materi hari kedua juga bisa. Jadi Senin di rumah mungkin saya mau baca materi hari kedua. Itu sebenarnya materinya udah kita buka, silahkan. Materi rapat anggota koperasi bisa, terus nanti RK RAPBK, terus permodalan dan pembagian S1. Di hari ketiga, materi terakhir adalah laporan keuangan di hari Jumat ya. Sama sistemnya, nanti Bapak Ibu bisa belajar di hari Selasa. Nanti hari ketiganya tinggal chatting bisa. Monggo, silakan. Seperti itu. Terus baru masuk ke materi, masuk ke tampilan yang peserta. Tampilan peserta yang materi pertama jadi diri. Oke, materi pertama jadi diri ya. Bapak Ibu bisa langsung klik play videonya ya. Nanti didengarkan nanti pakai headset atau langsung pakai sound yang ada di laptop atau pakai komputer Bapak Ibu ya silakan. Contohnya seperti ini. Oke. Ini bisa di next ya Bapak Ibu ya, di next. Yang di bawah ini bisa di next juga bisa. Nanti jangan lupa setelah melihat Bapak Ibu harus contreng sebelah kanan atas. Ya, sebelah kanan atas harus diklik sampai keluar contrengnya itu ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu punya progres. Kami dari tim WI ataupun dari admin tahu, oh Bapak misal Pak Marto, Pak Marto ini sudah lihat videonya. Ya meskipun di next katakanlah ya. Tapi harapan saya jangan di next Pak Marto. Videonya cuma sebentar, 5 menit. Didengarkan baik-baik, nggak apa-apa. Ya. Jangan lupa ya dicontreng pojok kanan atasnya. Oke, baru turun ke bawah. Setelah melihat video atau berbarengan dengan melihat video ya, dengarkan. Bapak Ibu bisa baca PowerPoint-nya. PowerPoint-nya bisa dibaca ya. Kalau mau download bisa ya dia. Tinggal diklik aja ya. Coba balik. Nah, tinggal diklik itu pojok kanan atas. Nah, tinggal di-download. Bisa di-download. Ya, nah ini di-download hasilnya nanti PDF. Ya, bisa di-download. Oke. Ini bisa dilakukan setelah meeting ini, besok bisa, boleh monggo. Terus jangan lupa dicontreng. Ya, tapi nyontrengnya besok aja ya, hari Rabu. Kalau mau lihat-lihat ya monggo. Jangan dicontreng hari ini semua. Oke, setelah itu klik forum diskusi. Ya, nanti di jadwal chatnya kan ada 8:30 katakanlah tadi ya. Forum diskusi, Bapak Ibu klik terus, Bapak Ibu klik di sini untuk masuk chat. Nah, diklik masuk chat. Nah, ini digunakan semaksimal mungkin ya, waktunya tadi 1 jam kalau acara chat ini. Bapak Ibu bertanya terkait materi yang sudah dibaca ataupun dilihat videonya, ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas ya, atau Pak saya ingin contohnya apa seperti ini, itu contohnya bagaimana? Monggo nanti di chat di sini, nanti pengampunya katakan dari diri Pak Mari nanti. Yang paling cute berarti Pak Lukman ya? Iya, kenapa ya? Ya, sudah Bu. Ya. Nah nanti untuk monitoringnya menggunakan aplikasi ini, jadi nanti Bu Iva, semisal Bapak Ibu kerso mengakses aplikasi ini jawabannya di rumah,
ya monggo nanti Zoom-nya juga diaktifkan di rumah. Jadi kami dari tim UPT-nya bisa melihat partisipasi Bapak Ibu waktu pelaksanaan si jawara. Nanti kalau ada pertanyaan saya ulangi lagi, Bapak Ibu pilih menu chat, tinggal pilih menu chat. Nanti default, nanti suaranya akan saya matikan. Cuman kalau Bapak Ibu nanti mau menyalakan suaranya, misalnya ada pertanyaan ini ya, nanti pilih menu reaction ini, nanti lambaikan tangan ya. Saya mau ngomong gitu Ya, misal saya nih, nah nanti di menu saya ada lambaikan tangan kenapa gitu ya. Nanti coba Pak Doni lambaikan tangan. Oh Arisa, udah putus. Oh sudah putus. Bisa. Oh, gambarnya itu ada yang jelas, ada yang nggak jelas ini. Cahaya makanya Cahaya konsa. tergantung skripnya nih. Aku ada sing karo cek kreditan barang ya. Ya nanti kurang lebihnya seperti ini gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu berkenan mengakses Tak kayak budak, ganti mana tak kayak? Ya mungkin sementara itu ini ada yang kalau mau mengakhiri Bapak Ibu tinggal klik list meeting yang di pojok kanan atas. Ya, kalau besok hari Rabu kita mulai lagi Bapak Ibu. Nanti saya share di grup lagi. Yes. Coba sekarang lihat yang usernya sudah fix semua dulu.
Sementara untuk aplikasi yang sudah Mbak Tiara sudah Pak Doni sudah Mbak Indah Mbak Ida ini untuk kapten yang besok ketemu Pak Faisal sudah, Bisa sudah, Pak Budi sudah, Mbak Nela Pak Anto, Pak Molo, saya oke, Mbak Nela iya, tapi tipenya di sini nanti pengajar gitu Mbak Elo karena ya, itu nanti pengajar Mbak Elo pengajar, Pak Molo pengajar ya beratnya coba kan? Nggak bisa yang namanya. Oh, beratnya belum? Kamu kok peserta? Mana? Lalu. Ini beratnya nih. Aja. Pesertanya bisa. Oke, back. Itu. Mana? Beli. Halaman 2. Halaman 1. Pak Sigit. Oh ya, Pak Sigit. Pak Sigit pengajar. Oke. Paul. Sudah. Hah? Oh, namanya di Paul. Tentang musyawarah kemudian tugas kita hanya orang tertentu aja sampai ketemu hari Rabu ya. Jangan lupa hari Rabu nanti sesuai jadwalnya kita online ya. Kalau materi bisa dipelajari mulai hari ini, jadi ketika chat nanti udah pada pinter gitu ya. Nah, karena ada hadiahnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bersama-sama berharap Jawara ini jadi ikon dan unggulan kita ya. Seperti bagaimana Gojek jadi Jawara di bidang ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.